Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfitra Zulfikar dengan NIM 221421004 dari kelas 1 DC1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang robot laba-laba. Nah, sebelumnya ketua kelompok kami dari Bramanti Radianggoro. Nah, di sini saya tugasnya untuk menjelaskan mengenai robot laba-laba dan komponen-komponen, nama-nama komponennya. Baik, jadi untuk laba-laba ini sendiri dilengkapi dengan 4 kaki, kemudian 8 servo, dan 4 servo utamanya itu sebagai penggerak. Nama-nama dari komponen-komponen robot laba-laba ini, yang pertama ada base. Nah, ini bentuk-bentuk komponen-komponen dari robot laba-laba ini. Kemudian ada eyes atau mata dari robot laba-laba ini, dan kemudian ada leg. Di sini atau leg ini adalah kaki, kemudian ada dibagi-bagi lagi, ada kang, ada foreleg, servo motor, dan leg. Mungkin ini saja pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Arlan. Pada Saudara, silakan. Saya Akbar Maulana dengan NIM 221421001. Saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menggabungkan bagian-bagian dari robot laba-laba ini agar dapat bergerak nantinya. Nah, pertama kita akan menggabungkan bagian base-nya ini dengan bagian eyes-nya sematanya. Nah, cara penggabungannya yang untuk eyes itu kita cukup menggunakan user define karena tidak akan bergerak. Nah, kita dapat coincidence-kan lubang dengan lubang, lalu base dengan base-nya. Nah, untuk bagian kakinya terdiri ada 4. Nah, masing-masing ini memiliki cara gerak yang sama. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan satu cara untuk menggerakkannya. Nah, di sini kita akan menggerakkan menggunakan servo. Nah, untuk servonya itu sendiri, kita akan menggunakan user define. Kenapa user define? Karena untuk base dengan servonya itu sendiri tidak akan bergerak, jadi cukup menggunakan user define. Kita dapat coincidence lubang dengan lubang, lalu landasan dengan landasannya. Nah, untuk bagian leg baru kita akan menggunakan bagian tertentu lainnya seperti pin. Nah, kita menggunakan pinnya itu pertama kita menentukan axis alignment. Axis alignmentnya itu kita dapat memilih antara lubang yang ada di sini dengan batangnya ini. Lalu translationnya, nah translationnya itu kita dapat memilih bebas, namun saya menggunakan landasan atasnya ini dengan yang atasnya ini juga. Untuk rotation axisnya, pertama kita mengatur dulu untuk segini, lalu kita bisa set zero position. Nah, untuk minimumnya kita menggunakan minus 45 derajat dengan maksimum juga 0 derajat. Nah, apabila sudah diatur keempatnya ini, kita baru memasangkan bagian ujung kakinya ini. Nah, bagaimana cara menggabungkan antara forelegnya ini dengan kakinya ini? Yaitu kita menggunakan servo motor. Nah, servonya ini kita dapat menggunakan pin sehingga nanti dapat bergerak naik dan turun. Nah, untuk akses alignmentnya seperti tadi kita mendapatkan lubang dengan batangnya, translationnya juga atas dengan atasnya ini. Nah, untuk rotation axisnya kita mengatur seperti ini dulu, lalu kita set zero position, dan untuk minimum limitnya kita menggunakan minus 45. Nah, begitu juga nanti dengan keempatnya. Nah, jika kita menggabungkan kakinya ini, kita cukup menggunakan user define-nya saja, sehingga kita dapat menggabungkan di bagian servonya ini dengan kakinya ini, karena yang akan menggerakkan cukup servonya saja. Pergerakannya bagaimana nantinya dapat dilihat seperti ini. Ini kita dapat menggerakkannya ke samping. Nah, untuk yang ini kita dapat menggerakkannya naik turun. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti dengan keempat kaki lainnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Putri Puspita Ayu.
Baik, perkenalkan nama saya Nyi Putri Puspitayu dengan NIM 221421003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme spider robot ini. Setelah komponen robot spider ini diassembly dan diberi sifat, kemudian kita membuat file assembly baru untuk memasukkan arena track yang telah dibuat sesuai dengan ukuran spider robot tersebut. Sebelumnya track ini kita beri sifat terlebih dahulu default untuk memberikan sifat pada track ini agar posisi track ini tidak berubah. Setelah itu kita membuat socket untuk membuat spline pada track spider ini untuk dibuat jalur jalannya spider robot tersebut. Setelah itu kita masukkan spider robot tersebut, kemudian kita edit dan beri sifat planar pada bagian atas dari track ini sama bagian bidang bawah track spider robot ini yang telah dimodifikasi. Setelah itu kita beri sifat slot yang pertama pada bagian komponen depan bawah bidang spider ini dengan si garis spline yang telah dibuat. Kemudian yang slot kedua bagian belakang si bidang bawah spider ini dengan spline ini. Setelah itu kita buat view pandangan untuk memudahkan kita pada saat animasi. Di sini saya sudah membuat 3 pandangan, yaitu pandangan normal seperti ini dan pandangan dekat untuk memperjelas pergerakan dari si spider robot tersebut dan pandangan depan untuk memperjelas jalannya spider robot tersebut. Setelah itu mekanisme dari si robot tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Bramanti. Sekian. Baik, melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Anggi. Perkenalkan, nama saya Bramanti Radianggoro dengan NIM 221421028 dari kelas 1 DC1 dan dari kelompok 3. Setelah menyeting view dan tadi menggabungkan robot dengan arena, di sini kita akan masuk untuk menyeting animasi dari robot tersebut. Yang pertama, seperti biasa, kita masuk ke bagian ini, aplikasi, terus ke animasi. Nah, di sini kita bikin animasi baru. Namun saya sudah membuatnya. Nah, yang pertama karena servo yang bergerak itu ada 4, jadi kita servo utama yang bergerak ada 4, jadi kita men-setting 4 komponen tersebut. Di sini saya sudah men-setting. Untuk settingannya itu saya menggunakan posisi dengan kosin. Di sini A-nya saya isi 20, B-nya saya isi 180, C-nya saya isi minus 20, dan T-nya saya isi 1. Lakukan hal yang sama pada keempat komponen servo tersebut. Oke. Lalu setelah servo utama disetting, kita setting juga waktu atau timing pada servo tersebut. Nah, di sini saya memasukkan 54 untuk waktunya, 54 detik. Dan di sini juga saya memasukkan 60 detik untuk waktu total dari animasi tersebut. Baik. Setelah semua servo disetting, kita memasuki settingan untuk menghubungkan antara spline dengan robot. Di sini kita menggunakan servo motor. Nah, servo motornya kita langsung klik simbol yang sudah terdapat pada robot tersebut. Untuk settingannya, di sini menggunakan velocity dengan konstan.
dan saya memasukkan angka di sini 90 mm per second. Lalu oke. Setelah itu kita masuk ke settingan untuk view time. Di sini saya sudah men-setting. Yang pertama saya masukkan view normal yang telah tadi disetting oleh Anggi. Terus view normal ini bergerak sampai detik ke-19, lalu dilanjut dengan view dekat, dan dilanjut lagi dengan view bagian depan, dan berakhir di detik 60. Oke. Setelah itu kita masuk ke proses render video. Pertama kita regenerate dahulu dari video tersebut. Baik, kita play untuk animasi tersebut. Dan terlihat di sini berjalan dengan normal. Timing view-nya juga berjalan dengan normal. Baik, selesai. Di sini kita tinggal save atau render dari video tersebut. Di sini saya menggunakan format MPG dengan resolusi 1920 x 1368 dengan frame rate di angka 30. Namun saya sudah merendernya. Saya sudah merender video tersebut dan berikut akan saya tampilkan. Ini merupakan hasil video yang telah di-save dari animasi yang tadi. Kita percepat. Terlihat di sini pergerakan secara detail dari robot tersebut. Dan ini tampak depan. Selesai. Sekian yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.